Bisnis kan kita harus tahu target market seperti apa, pasar seperti apa, segmentasi seperti apa. Tapi kalau kita gambling kita nggak akan tahu. Selamat datang di Dream Podcast, tempat ngobrol santai penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kali ini nih gua kedatangan anak muda, lelaki perantau yang sangat berprestasi. Ini jarang banget nih Gen Z yang memperhatikan pendidikan. Kebanyakan kan Gen Z itu cepat merasa puas, tapi anak muda kali ini tuh luar biasa gitu. Kita sambut langsung Mas Andra. Halo Mas. Halo Pak. Boleh dikenalin Mas, namanya siapa? Terus katanya perantau, awal dari mana? Asal dari mana? Halo semuanya, kenalin, nama aku Andra Jovan Karamatullah. Biasa teman-teman, kerabat, sahabat manggil aku atau enggak Andra atau juga Jo, tapi kebanyakan Jo sih Pak. Kok bisa gitu? Karena Jo itu nama keren sih. Nama gaul ya. Ya, Nama gaul. tongkrongan. Biasa kan laki-laki kalau dipanggil namanya aja agak kurang Iya, gitu iya, kan. iya. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang, jadi Harus. dikasih nama bagus-bagus tapi diituin. Cuman Jo tuh masih ada sangkutannya dengan nama Jo karena Andra Jovan Karamatullah. Oh, ada Jadi ya. Jo Jo, aja ya. gitu. Yang Iya. simple ya. Simpel. Oke, nih berarti apa Mas Jo panggilnya? Ya boleh Nah, Pak. biar orang yang kenalnya jadi familiar ya. Ya benar. Nah, Mas Jo ini lagi ngambil studi apa di Bogor ini? Kebetulan kemarin di tahun 2020 rezeki bisa kuliah di IPB. Ya. Dari S1 itu ngambil sekolah bisnis. Mm-mm. Karena passion dari SMA juga di bisnis, sama keluarga juga sekarang lagi merintis bisnis Pak gitu. Jadi dari tahun 2020 kebetulan dapat rezeki kuliah di IPB, terus ikut program beasiswa S2 di IPB. Oh, S2 ya? Iya. Wih, keren gak tuh? Sekarang jadi kita pas lagi kuliah semester 7 kita udah mulai kuliah S2 gitu, karena ada program di IPB itu namanya program sinergi. Jadi itu buat anak-anak yang pengen kuliah S2 di IPB tapi ikut beasiswa gitu. Oh gitu. Nah, Ya. sebelum jauh ke sana, berarti S1-nya itu bisnis juga? Ya, S1 bisnis juga di IPB. Oh, S1-nya bisnis, berarti lanjut sekarang ini, program Lanjut. lanjutan. Lanjut. Oh, program. Kenapa gitu? Biasanya kan udah merasa puas ya. Orang-orang tuh biasanya S1 dulu, kerja baru lanjut S2 gitu. Ya. Sempat kerja apa langsung lanjut gitu? Kalau kerja yang benar-benar kita terikat sama kontrak sih belum pernah Pak. Tapi untuk mengikuti lingkungan pekerjaan sih udah pernah, karena kemarin ada beberapa kali magang juga. Tapi enggak sampai 1 tahun karena keterikatan waktu sama perkuliahan gitu. Nah cuman kalau seandainya ditanya kenapa pengen lanjut S2 nggak kerja dulu, pertama kebanyakan Gen Z sekarang itu banyak impiannya gitu Pak. Iya, iya. Begitu kita kuliah, oh saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Cuman dari beberapa orang-orang yang punya impian tersebut, mereka nggak tahu jalan mereka yang harus tempuh itu seperti apa. Kadang juga ada tipikal orang yang kita fight dulu aja, kita coba dulu aja cari jalan sendiri gitu, tanpa kita tahu jalannya seperti apa gitu. Sama aja kayak kita pengen ke suatu tempat tapi kita nggak tahu jalan gitu loh. Jadi kayak kita sama aja kayak gambling gitu loh. Nah pola pikir yang kayak gitu membuat aku tuh jadi berpikir bahwasannya kita punya impian nih sekarang, cuman kita nggak tahu impian kita itu prosesnya seperti apa nantinya, jalannya tuh seperti apa nantinya. Nah daripada saya gambling untuk mewujudkan impian pada saat itu, mending saya cari pondasi dulu
Yang jelas itu Ya, ya. cari pondasi yang jelas, terus cari jalan yang jelas kayak gitu. Oh, misal nih, karena background kita bisnis, kita pengen bisnis kecil-kecilan atau nggak dimulai dari F&B gitu Hmm. kan. Yang namanya kita bisnis kan kita harus tahu target market seperti apa, pasar seperti apa, segmentasi seperti apa. Tapi kalau kita gambling kita nggak akan tahu. Yang akan kita dapatkan itu memang keuntungan, tapi kita nggak tahu keuntungan yang kuat seperti apa. Pada dasarnya nanti anak-anak Gen Z itu ketika sudah mulai apa namanya fight di dunia nyata, pengen mewujudkan impian mereka. Kebanyakan mereka itu ketika gambling mereka nggak tahu resiko yang terjadi seperti apa. Nah, makanya inilah alasan tersendiri. Saya ngerasa ketika kita kuliah S1 mungkin sebagian orang menganggap bahwasannya S1 cukup untuk apa Hmm. namanya mewujudkan impian mereka masing-masing. Tapi menurut saya sendiri untuk pribadi saya dan impian saya, Pak, saya rasa kuliah S1 kurang untuk mewujudkan impian saya Ya. sendiri gitu. Kan tapi banyak yang bilang gini, kebanyakan teori kan kapan dapat ilmu nyatanya gitu kalau Ya. nggak kita nggak eh, menjalankan yang nyata gitu. Cuman sebenarnya prinsip itu benar, Pak. Apa namanya? Kebanyakan teori tanpa kita menjalankan fakta yang terjadi itu nantinya bakal beresiko buat impian kita sendiri. Nah, di sini tergantung pribadi masing-masing. Kalau seandainya kita menjalankan suatu teori tersebut menjadi suatu fakta, itu bisa 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 membuat fakta itu bisa terwujud gitu Pak. Jadi ketika kita belajar di perkuliahan terus kita implementasikan kan itu banyak ya contoh implementasinya. Salah satunya kita belajar misalnya riset suatu perusahaan gitu. Nah, apa bentuk implementasi kita atau fakta yang kita bisa buktikan ke dunia nyata dari riset kita tersebut? Bisa kita buat kajian, bisa kita buat suatu project, bisa kita buat, apalagi kan sekarang sosial media sudah berkembang gitu Pak ya. Nah, melihat problem-problem yang ada di Indonesia ini salah satu ya, misal nih salah satu brand yang ada di Indonesia yang paylit kemarin, brand besar gede gitu Pak. Jadi kita riset tuh, nanti kita bawa ke sosial media isu-isu apa yang buat dia paylit. Nah itu kan bisa, itu kan salah satu bentuk implementasi kita buat apa namanya membuktikan fakta yang kita pelajari di teori-teori yang begitu kita kuliah kita buktiin bagaimana cara kita memberikan hasil riset kita di bukti yang nyata kayak gitu. Itu salah satu jalan kita buat apa namanya mengimplementasikan atau mewujudkan fakta yang terjadi. Nah, kebanyakan Gen Z ya mereka belum siap membuktikan fakta itu gitu, Pak. Nah, nggak, tapi kan kalau bilang Gen Z sendiri ya, Mas Hmm. Andra nih, kan lagi ada yang viral nih. Gen Z lulusan SMA bisa meraup jutaan rupiah dari sosial media gitu kan. Nah, terus kita terus orang tua sendiri bisnis ya kan. Apa nggak terpengaruh gitu dari itu? Ya gua ngejar kayak gini, gue belum dapat apa-apa gitu maksudnya. Nah, yang jadi motivasi terus konsisten gitu Mas Andra tuh apa gitu dengan berita-berita sekarang, terus keluarga sendiri bisnis gitu kan, nggak, ya udah gue satu aja deh cukup deh, mungkin gue udah punya ilmu gitu. Saya rasa gini, Pak, apa namanya ketika kita ngelihat anak-anak yang sorry to say ya Pak, apa namanya lulusan SMA terus mereka berhasil dengan kemampuan-kemampuan yang mereka buat, mereka jualan atau nggak mereka branding, mereka buat apa namanya diri mereka lebih berhasil dari kita yang sarjana tapi kita belum dapat apa-apa. Pada dasarnya itu balik lagi ke plan kita, mapping kita nantinya gitu Pak. Oh, di fase sekarang saya belum cukup mumpuni untuk melakukan ataupun menciptakan hasil yang nyata kayak gitu. Contoh, di usia saya sekarang, usia saya 23 tahun, Pak. Saya belum dapat penghasilan yang luar biasa kayak orang-orang di luar sana yang tamatan SMA mereka branding di sosial media, mereka live TikTok, mereka buat YouTube, mereka buat apapun yang bisa menghasilkan uang banyak, jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Nah, tapi saya belum bisa mendapatkan ke mereka. Itu tergantung mindset sendiri Pak. Jadi apa namanya, saya umur 23 ini saya akui saya belum bisa mendapatkan uang yang ataupun penghasilan yang luar biasa kayak orang-orang di luar sana. Tapi mapping saya
Saya di usia 25 tahun, saya udah punya bisnis yang nantinya bakal apa namanya mendapatkan penghasilan mungkin bisa lebih di atas dari teman-teman yang tadinya saya lihat sekarang mereka dengan lulusan SMA bisa membuat itu. Nah, sekarang ini apa namanya kita harus sadar dan apa namanya yakini bahwasannya di Indonesia ini untuk apa namanya mendapatkan suatu impian itu ada tolak ukurnya. Contoh, misal nih, ada orang tua yang pengen anaknya itu sukses. Nah, kan kita banyak ya mengartikan kesuksesan itu bisa. dari berbagai lini kayak gitu. Ada orang tua, Kebanyakan materi ya iya, suksesnya. kebanyakan orang tua pengen apa namanya anak-anak oh sukses sukses itu apa namanya kamu ketika kamu udah bisa kerja kayak gitu. Hmm. Nah, artinya kan ketika kita apa namanya apa namanya punya uang banyak bahkan puluhan bahkan jutaan rupiah kayak gitu, ketika orang tua pengen anaknya sukses dalam segi mendapatkan pekerjaan yang kayak di kantoran atau itu artinya kan mereka belum sukses di mata orang tuanya, mereka cuma bisa dapat uang tapi belum sukses kayak gitu. Nah, dari segi itu kita juga bisa lihat Pak bahwasannya di Indonesia ini tanpa apa namanya tanpa persyaratan khusus mereka nggak bisa dapat apa namanya dapat pekerjaan. Contoh kita pengen kerja di bank ya minimal kita apa namanya harus sarjana kalau pengen klasifikasi yang tinggi kayak gitu. Nah jadi kalau seandainya kita apa namanya lulusan SMA pengen dapat klasifikasi yang tinggi tanpa melewati program sarjana ya nggak akan bisa gitu loh. Jadi apa namanya tergantung mindset sendiri apakah mereka mindset mereka sukses itu adalah mendapatkan uang yang banyak, apakah mendapatkan pekerjaan layak, apakah hal-hal yang lain, tergantung mindset mereka masing-masing. Berarti gitu. nggak terpengaruh ya sama berita-berita rumor-rumor sekarang itu yang ya apa S1 aja kerjanya gaji UMR gitu enggak ya? Saya sendiri nggak sedikit terpengaruh Pak, tapi yang saya ada sih dampak yang buat diri saya sedikit terpengaruh, tapi bukan karena isu itu. Saya cuma ngeliat semangat mereka itu yang menjadi acuan saya buat oh mereka tamat SMA aja bisa semangat buat cari penghasilan sendiri. Kenapa saya lulusan sarjana kenapa saya nggak semangat gitu Berarti loh. bukan malah ngedrop ya? Bukan. Wih mantapnya. Yeah. Nah Mas Andra sendiri kan ini perantau ya, perantau masih muda ya kan, asli Palembang gitu. Nah cara fokus untuk mengejar S2 ini, sedangkan pergaulan ya seumuran Mas Andra ini luar biasa ya. Luar biasa. Nah cara mengatasinya kayak gimana gitu, mau apa menyeimbangi ya pergaulan dan fokus untuk belajar gitu. Sebenarnya ada hal yang harus kita perhatikan di dalam diri kita sendiri. Kita lihat nih apa namanya kita harus sadar soft skill dan hard skill apa yang kita punya di dalam diri kita sendiri. Contoh, saya soft skill yang sampai sekarang memiliki potensi besar untuk kehidupan saya adalah public speaking kayak gitu. Nah, di hard skill saya mampu apa namanya belajar dan mengingat suatu materi sehingga mendapatkan nilai yang tinggi kayak gitu. Nah, itu kan dua kemampuan yang saya sadari gitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan pergaulan yang ada di zaman sekarang, kita lihat ada nggak apa namanya perbandingan hal yang kita dapatkan ketika kita meningkatkan soft skill dan hard skill dan kita meningkatkan pertemanan kita di lingkungan kayak gitu. Kalau dampak yang paling besar itu adalah meningkatkan soft skill dan hard skill, mending kita taruh persentase apa namanya belajar kita dan mengembangkan ataupun mengimplementasikan soft skill dan hard skill kita lebih tinggi. Contoh 70% kita ke soft skill dan hard skill, 30% kita main. Dimana cara kita nempetin mainnya, kita manfaatin waktu weekend ataupun selesai belajar. Contoh saya belajar selesai jam 5, artinya jam 7 malam sampai jam 10 malam saya bisa free untuk main kayak gitu. Cuman balik lagi untuk masalah lingkungan saya nggak bisa menjamin
anak-anak Gen Z itu bisa lepas dari lingkungan zaman sekarang enggak? Saya nggak bisa jamin karena anak-anak zaman sekarang itu sangat mempengaruhi lingkungan masing-masing. Nah, itu makanya kan katanya kalau bergaul sama orang jualan parfum Ya, wangi ya. ya. Nah, terus Mas Andra tadi bisa memahami kelebihannya Mas Andra nih. Banyak anak-anak muda sekarang itu Gen Z itu dia itu mentalnya tuh gue nggak punya kelebihan apa-apa gitu kan. Apa yang harus gue lakukan gitu. Nah, gimana caranya atau nggak pandangannya Mas Andra itu supaya orang-orang tuh tahu memahami kelebihannya diri sendiri dan bisa memilih atau enggak menghindari circle-circle yang zaman sekarang itu yang luar biasa ya pergaulannya. Benar. Buat nyari tahu apa kelebihan diri sendiri itu dulu waktu SMP saya tahu saya punya soft skill itu waktu SMP, Pak. Nah, kenapa saya bisa sadar saya punya soft skill? Ketika saya membantu orang lain dalam hal kecil apapun. Contoh, mereka membutuhkan mereka punya suatu problem atau case dengan teman-teman yang lain. Saya bantu untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Di situ saya sadar bahwasannya artinya saya punya kemampuan berbicara di depan umum, bahkan saya mampu buat merangkai kata-kata yang bagus sampai kedua belah pihak pun berdamai gitu. Nah, di situ bukan malah ngompor-ngomporin gitu ya, bukan. Nah, di situ kita bisa tahu tuh. Jadi banyak orang-orang yang sekarang itu sebenarnya tuh sadar, Pak. Mereka punya kelebihan, tapi mereka nggak mau mengasah gitu. Nggak mau mengasah dan nggak mau mengakui itu sebagai kelebihan. Mereka anak-anak zaman sekarang itu mau mengakui kelebihan diri sendiri ketika kelebihan itu tuh mendapatkan sebuah hasil. Contoh, saya bantu orang. Kalau orang itu ngasih sesuatu ke saya, itu baru saya anggap kelebihan. Misal, kebanyakan orang kayak gitu tuh. Butuh validasi ya. Iya. Yang lagi FOMO-nya nih gitu. Tapi ketika dia nggak dapat feedback dari orang tersebut, mereka nggak akan menganggap itu kelebihan mereka. Padahal jiwa sosial itu termasuk salah satu kelebihan mereka. Iya, karena kenapa? Ketika kita punya kemampuan berjiwa sosial, otomatis banyak sih lini pekerjaan, bahkan aspek hal-hal kecil bisa untuk mendapatkan penghasilan tuh bisa banyak. Celahnya tuh banyak kalau kita punya soft skill itu. Apalagi kalau kita bisa berpikir secara kritis. Orang-orang pasti butuh kita. Nggak mungkin enggak. Minimal diskusi lah. Iya. Nah, dari tadi kan kelebihannya Mas Jo itu komunikasinya mungkin ya. Apa gara-gara komunikasi bagus ini Mas Jo tuh dengar-dengar jadi duta kampus? Iya, benar. Iya. Iya. Oh gitu, gimana itu ceritanya coba? Jadi waktu itu duta IPB itu salah satu ajang yang bergengsi di IPB itu, Pak. Jadi banyak orang-orang hebat, orang-orang keren, influencer, orang-orang ganteng, orang-orang cantik yang mereka ingin berpartisipasi di duta IPB. Nah, alasan saya pengen ikut duta IPB, pertama itu memang pengembangan dan pengimplementasian soft skill yang saya punya. Pertama, yang kedua representatif IPB, artinya kita wajah IPB dong. Artinya kita orang-orang yang diunggulkan di IPB gitu. Jadi apa-apa anak-anak duta. Jadi kita bisa promosiin IPB kayak gitu. Nah, ini ajang yang paling bergengsi di IPB. Nah, kenapa saya ikut? Karena di sana pertama soft skill kita dilatih terus. Relasi tinggi. Kita bisa ketemu pimpinan-pimpinan IPB. Kita bisa audiens sama orang-orang hebat. Kita bisa ngobrol dengan petinggi-petinggi IPB. Artinya dari sini kita bisa buka celah buat memperbagus diri kita sendiri. Nah, jadi celah itu saya manfaatkan untuk ikut kompetisi
menjadi duta IPB gitu Pak. Jadi apa namanya, di sisi lain juga ya kita juga dihargai di duta IPB. Kita kerja, kita di-paid, kita dibayar. Artinya lumayan lah untuk anak-anak kampus. Jadi nggak cuma manfaatnya banyak yang timbul ketika kita udah jadi duta IPB. Pakaian difasilitasi, kendaraan difasilitasi, makan dan minum kita difasilitasi. Mungkin itu manfaat yang bisa kita rasakan, tapi secara nggak langsung manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya soft skill yang kita punya tadi bisa kita kembangkan lagi. Nah, dari tadi kan ngomong-ngomong IPB ya, tapi Mas Andra itu jurusannya bisnis. Nah, banyak orang yang awam itu IPB itu Institut Pertanian Bogor ya kan. Nah, coba jelasin biar orang itu paham ya kan. Mungkin bisnis di pertanian, apa bisnis global gitu, supaya orang-orang tuh paham gitu. Orang yang mau kuliah ini kan sekarang SMA mulai mau pada ujian ya. Iya benar. Jujur Pak, ini pertanyaan salah satu juri ketika saya jadi duta IPB. Ini pertanyaannya sama nih. Coba. Ya, jadi waktu itu sekitar tahun 2018 atau 2019 saya sedikit lupa Pak. Dulu memang kita kenal IPB itu adalah Institut Pertanian Bogor. Semenjak tahun 2018 atau 2019 IPB itu merebranding dirinya menjadi IPB University. Nah jadi sekarang itu sudah nggak ada lagi IPB atau Institut Pertanian Bogor, itu udah nggak ada. IPB itu bukan sebagai singkatan sekarang, tapi as a nama. Jadi IPB University. Jadi IPB itu bukan lagi singkatan. Udah nama. IPB University. Sama kayak apa namanya? Unpad mungkin gitu. Iya, Universitas Pajajaran gitu kan. Jadi Pajajaran tuh bukan lagi apa namanya singkatan. Jadi IPB University ya udah IPB University, udah bukan lagi singkatan. Mereka rebranding itu karena kenapa? Karena mereka di IPB itu sekarang udah nggak lagi bukan mengoptimalkan ya. Mereka sudah tidak lagi fakultas pertanian saja. Mereka juga sudah ada fakultas kedokteran, sudah ada bisnis, komunikasi, sekolah vokasi. Nah, jadi mereka sudah ruang lingkup yang ada di IPB itu sudah general, sudah mungkin teknik aja sih yang masih sedikit. Cuman kaitannya sama pertanian nggak akan lepas. IPB tetap ada kaitannya sama pertanian. Nah, ngomongin masalah fakultas bisnis yang ada di sekolah bisnis yang ada di IPB itu kita bisnis secara general Pak, bukan bisnis pertanian saja. Jadi kalau seandainya kita pengen bisnis pertanian, ada namanya agribisnis. Nah, agribisnis itu masuk ke fakultas ekonomi dan manajemen. Cuman kalau saya sekolah bisnis itu secara general aja. Oh gitu. Jadi paham ya, mungkin karena gue yang ketuaan kali nggak tahu ngikutin kan, karena dulu tuh taunya IPB itu singkatan ya. Nah, cerita apa dalam akademiknya, wow ya keren ya. Nah, sudut pandang Mas Jo nih yang umurnya masih muda, Gen Z juga, masalah asmara percintaan di zaman sekarang itu gimana, atau enggak kisahnya sendiri? Nyeimbanginnya gimana tuh antara asmara atau enggak akademik ya kan, pergaulan sekarang gitu. Gimana? Saya rasa kalau kita ngomongin percintaan atau asmara, menurut saya pribadi, prinsip saya itu Pak, itu adalah bonus. Bonus itu bonus kehidupan. Kenapa saya bisa bilang itu bonus kehidupan? Karena kita di dunia ini, begitu kita sudah dewasa, sedikit orang yang tujuan hidupnya tuh buat pacaran tuh sedikit. Rata-rata mereka hidup untuk diri dia sendiri, keluarga, bahkan kebanyakan sih buat diri dia sendiri, mau cari uang, pekerjaan, mereka hidup untuk itu dulu. Nah, kenapa saya bilang percintaan itu bonus? Karena begitu saya menghadapi proses percintaan ataupun asmara, itu bukan salah satu poin yang saya sangat kejar gitu loh. Karena waktu itu saya pernah sempat pacaran, terus berhenti pacaran, back to rutinitas yang sebenarnya belajar, kuliah. Saya bisa lepas dari itu. Artinya apa? Artinya semua orang
enggak harus pacaran di dalam periode tertentu tuh bisa gitu loh. Makanya pacaran itu menurut saya bonus. Jadi ketika saya berhenti pacaran, apakah saya tidak bisa mendapatkan pacar lagi? Enggak dong. ya. Karena itu bonus. Oh gitu. Bukannya yang zaman sekarang itu pacar itu harus wajib ya. Anak zaman sekarang kayaknya kalau nggak punya pacar itu kayak nggak hidup gitu. Enggak juga berarti. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak. Kadang mereka bilang apa namanya nggak punya pacar itu nggak hidup karena mereka nggak bisa memanfaatkan diri mereka sendiri gitu loh. Mereka butuh support. Sebenarnya pacaran itu memang mensupport kita buat satu sama lain, tapi kalau kita nggak paham sama diri kita sendiri, ya gimana kita mau support dia gitu loh. Kita support diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Artinya kalau seandainya mereka cuma mau pacaran-pacaran doang, ya nggak akan mendapatkan sesuatu yang mereka impikan gitu loh. Itu. Oke. Nah, berarti kita balik lagi ke masalah akademis nih. Berarti menurut Mas Joe ini sangat penting pendidikan itu ya. Jadi patah nih ya kalau menurut Mas Joe itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi bla 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 gitu. Patah ya, berarti sangat penting pendidikan itu ya. Ya, penting. Penting ya. Oke, kalau penting nih gua sendiri pengen tahu jadi cita-cita atau impian dari mengejar S2-nya yang di umur muda ini apa? Saya rencana saya umur 25 tahun ke atas, pertama saya udah punya perusahaan sendiri. Rencana saya. Kedua, terusin itu yang usaha orang tua itu. Iya, salah satunya kita sebagai apa namanya generasi kedua, kita harus bisa nerusin bisnis yang udah dirintis sama orang tua. Karena di dalam bisnis itu Pak, siklus generasi pertama, periode generasi pertama sama generasi kedua itu banyak sekali gap yang terjadi. Jadi banyak bisnis yang terjadi sekarang itu ketika turun di generasi kedua mereka pailit. Apalagi ke generasi ketiga. Ya, makanya ini challenging yang berat buat saya sendiri. Walaupun konteksnya hanya pewaris, tapi ini challengingnya tinggi sebenarnya kalau kita sadari di dunia bisnis. Makanya plan saya ketika saya sudah kelar S2, saya bisa survive di bisnisnya nyokap bokap sekaligus ngembangin bisnis nyokap bokap di era zaman sekarang. Karena banyak sekali yang harus kita perbaiki, bahkan kita buat. Kita cari inovasi-inovasi yang terbaru. Kalau kita mikirin pelanggan, sebenarnya bisnis apa aja kalau ada pelanggannya mah jalan-jalan aja ya. Tapi kalau kita nggak punya inovasi, nggak punya perkembangan, ya bisnis bakal stuck di situ. Contoh kayak kita jualan jualan minuman misalnya, jual es kayak gitu. Ya kalau kita nggak punya apa namanya strategi marketing, ya udah kita jual es di sini aja gitu loh. Penghasilan dapat gitu loh. Keuntungan dapat, tapi kita nggak akan bisa melipat gandakan keuntungan. Betul. Iya. Nah, nyambung ke perintis dan pewaris ya. Perintis pewaris nih, ini juga yang lagi viral nih ya. Iya, benar. Ini dari sudut pandang Sedul ya. Sebenarnya tuh perintis dan pewaris itu sebenarnya lebih berat pewaris daripada perintis sebenarnya. Pewaris itu diuntungkan satu langkah, tapi bebannya itu menurut saya pribadi lebih berat. Kalau perintis kan ngerintis dari awal dia udah tahu ya celahnya. Nah, banyak yang salah sudut pandang sebagai pewaris itu. Oh, gue udah dapet usaha dari nyokap nih, gue tinggal terusin. Sebenarnya kan itu yang sangat berat karena dia ngelanjutin ya. Iya nggak? Kalau perintis kan emangnya dari awal dia buka udah tahu lika-likunya ya nggak. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mas Jo sendiri nih, pewaris dan perintis nih, lebih berat mana? Karena itu tadi kan punya generasi kedua nerusin ya, gitu. Buat berat menurut saya sih berat perintis itu. Tetap perintis. Karena mereka yang dari nol buka suatu usaha sampai berhasil, bahkan ketika nanti down lagi mau mendekati pailit, mereka juga bakal tahu nih naiknya lagi nanti kapan. Makanya proses yang panjang itu memang proses perintis. Cuman konsep yang menurut saya paling berat itu tetap perintis, karena memang mereka
benar-benar fight dan berjuang. Kebanyakan, kenapa saya bisa menjawab perintis, Pak? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang, ketika mereka dikasih usaha sama orang tuanya untuk melanjutkan, mereka nggak mampu melanjutkan usaha. Langkah apa yang mereka ambil? Mereka bakal mempilotkan usaha dan mereka buka usaha baru sesuai dengan kemampuan mereka. Passionnya ya. Itu yang kebanyakan terjadi. Tapi kalau perintis, begitu mereka mendapatkan fase down, nggak akan rela itu bisnis tinggalin begitu aja. Pasti mereka harus cari inovasi lagi, cari jalan keluar, cari resiko yang terjadi buat memanfaatkan bisnis itu biar tidak pilot gitu. Salah satu yang mereka hadapin itu waktu tahun 2020 kemarin pas COVID. Ya. Banyak perintis-perintis yang udah up begitu masuk ke COVID down, bahkan mau pilot, tapi mereka nggak semata-mata harus ini harus saya tinggalkan. Saya harus cari lini baru, enggak. Banyak perintis-perintis di zaman sekarang itu yang begitu mereka down, mereka harus cari tahu down mereka karena apa, kita harus cari inovasi yang baru biar bisa up lagi. Itu banyak banget contoh perusahaan-perusahaan yang itu. Nah, tapi ada juga beberapa pewaris-pewaris yang begitu gagal melanjutkan usaha orang tuanya, mereka memilih untuk mencari jalan keluar yang lain. Artinya usaha itu tidak dilanjutkan, tapi mereka tetap cari usaha yang lain gitu. Jadi mindset mereka itu wirausaha tetap, tapi tidak melanjutkan yang sudah ada gitu loh. Oke nih, Mas Jo ini pengetahuannya luar biasa ini. Nah, role modelnya siapa ini? Saya role model dalam apa nih, Pak? Ya kehidupan. Saya role model kehidupan cuma orang tua saya sih, Orang ibu, tua ya? Pak. Iya, saya nggak belajar banyak sama role model di luar sana, ataupun sosok orang-orang hebat di luar sana. Saya nggak belajar banyak. Saya cuma mengambil segelintir ilmu dari orang-orang luar sana yang bisa saya implementasikan. Tapi yang saya bisa belajar 24/7 itu ya orang tua. Orang tua ya. Artinya apa? Saya bangun tidur, belajar, sekolah, balik sekolah, makan, minum, les misalnya, tidur lagi, kebangun tidur lagi. Itu saya lihat orang tua gitu. Saya nggak tahu misal saya mengidolakan si A di luar sana. Saya nggak tahu kegiatan dia 24 jam, saya nggak tahu. Walaupun saya nanya nanti saya nggak akan lihat gitu loh. Makanya kenapa saya role model dalam kehidupan saya itu ibu, karena memang yang saya lihat, wah inilah yang bakal kita hadapi di kehidupan nantinya gitu loh. Kita nanti bakal tidur, bakal makan, bakal kerja, bakal cari uang, bakal tidur lagi. Nah, yang kayak gitu yang saya jadiin role model. Jadi acuan buat hidup gitu loh. Tapi bukan untuk mendapatkan sesuatu gitu loh, Pak. Jadi saya kalau kita berbicara role model, saya lebih melihat kehidupan sih, Pak, bukan materi yang bisa saya ambil gitu. Nah, itu banyaknya Gen Z sekarang kan role modelnya influencer yang materinya udah berlimpah ya. Bener. Itu kan kadang di kamera doang ya. Benar. Soalnya taunya nyewa mobilnya. Ya, benar. Benar sih, orang tua tuh kan kita lihat langsung ya. Oke, Mas Jo nih. Coba kasih tips-tips buat Gen Z nih ya, Gen Z nih yang sudut pandangnya itu pendidikan itu udah nggak penting karena sekarang apa-apa media sosial ya. Kita bikin viral biar mendapatkan hasil jadi influencer gitu. Sedangkan Mas Jo sendiri malah mengejar pendidikan ya. Coba kasih arahan dan petunjuk bahwa pendidikan itu masih penting saat ini. Oke, buat teman-teman di luar sana yang usianya 20 tahunan ke atas ataupun yang baru tamat SMA, mau kuliah, mau ini yang lagi kerja, yang pokoknya generasi Z lah. Jangan pernah berpikir bahwasannya pendidikan itu tidak penting di dunia ini, teman-teman. Kalian harus sadar, tidak ada negara di dunia ini yang tidak punya sistem pendidikan. Nggak ada. Ya, betul. Nggak ada. Minimal mereka buka rumah untuk mengajarkan anak-anak kecil buat belajar. Minimal. Yeah. Mereka buat padepokan kecil itu buat belajar.
Jadi kalau ada teman-teman yang menganggap pendidikan tinggi itu sama aja sama dengan pendidikan rendah, oh enggak, jelas. Itu ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Jadi buat kalian, ketika kalian punya mindset itu, saya harap buang mindset itu, kita balik ke mindset normal lagi. Kita kejar pendidikan, sekolah, kuliah, selesai pendidikan, wujudin impian kalian melalui pendidikan tersebut. Karena kenapa? Karena dari pendidikanlah kita bisa berteman, kita bisa cari relasi, kita bisa memanfaatkan materi, kita bisa cari komponen-komponen yang kosong masih di dalam diri kita, kayak gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa ngasih kita makan, tapi kita bisa berada di antara mereka untuk cari makan buat diri kita sendiri, gitu. Jadi sekali lagi, hal gampang buat menyadarkan pendidikan itu penting adalah nggak ada di dunia ini yang nggak punya sistem pendidikan, nggak ada. Semua ada. Artinya apa? Pendidikan penting. Oke, kali ini bintang tamu kita sangat menginspirasi, Mas Jo. Saya doain lancar terus sampai wisuda, nanti cita-citanya semua tercapai. Amin. Inilah Dream Podcast, selalu mendatangkan orang-orang yang menginspirasi. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe. Nanti kita tampilkan lagi bintang tamu yang lebih menginspirasi. Mantap. One is the loneliest number that you'll